Apa namanya, hidup ini perlu dinikmati ya teman-teman ya. Jadinya memang pada saat kita itu masih banyak sensasinya, itu sepertinya itu hidup ini waduh hampa sekali gitu ya. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada apa namanya keceriaan, tidak ada kesenangan. Maka dari itu teman-teman ya, kita harus latih supaya rasa senang itu timbul lagi, rasa gembira itu timbul lagi, rasa syukur kita itu timbul lagi ya, rasa nikmat itu kita timbul lagi gitu ya. Dengan cara seperti apa? Ya dengan cara seperti ini ya teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman lihat sendiri ya, saya sedang berada di pinggir sungai ya. Dan saya mau memohon maaf dulu ya teman-teman apabila dalam video-video saya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ya. Mohon dimaklumi karena saya sedang berada di kampung halaman dan sinyal juga kadang bagus kadang enggak. Kebetulan saya juga sedang ada acara ya teman-teman, sedang ada acara khitanan anak saya ya. Jadinya memang ya sedikit sibuk ya teman-teman. Mohon dimaklumi ya apabila saya slow respon dalam menjawab komentar-komentar yang ada di video saya. Insya Allah nanti kalau sudah ada waktu ya, ada kesempatan, insya Allah akan saya balas ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti teman-teman lihat sendiri ya, kali ini saya mungkin tidak terlalu banyak membahas sensasi-sensasi dari asam lambung, GERD, dan anxiety. Saya mau berbagi kepada teman-teman ya, di mana saja saya itu biasa relaksasi ya, relaksasi pikiran saya supaya saya itu tidak sering atau tidak memikirkan sensasi-sensasi terus setiap hari ya teman-teman. Jadi ketika saya itu merasa bosan ya, ketika saya merasa bosan di rumah, merasa bosan di lingkungan sekitar rumah, saya coba ke sini ya teman-teman ya, ke sini nih ya, di kali ini ya atau di sungai ini ya. Biasa saya itu relaksasi di pinggir kali, saya dengerin apa namanya, banyak burung-burung yang berkicau ya. Terus sudah gitu banyak sekali apa namanya pemandangan-pemandangan yang bisa saya bikin acuan untuk supaya kita itu lebih adem dalam berpikir ya teman-teman ya. Jadinya untuk teman-teman yang masih mengalami banyak sensasi ya, baik di fisik maupun di pikiran ya, teman-teman itu nggak usah panik, nggak usah cemas ya teman-teman ya. Ketika teman-teman merasakan sensasi-sensasi yang ada di tubuh teman-teman ya, karena gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety, teman-teman rutinkan aja, konsistenkan saja untuk 3P-nya ya teman-teman. Insya Allah nanti akan membaik teman-teman ya, akan membaik dan nanti akan menuju pulih ya. Amin ya robbal alamin. Insya Allah ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang sedang mengalami atau masih banyak sensasi atau sedikit sensasi ya, dan sensasi-sensasi di tubuh itu yang sering ya, yang sering dirasakan oleh teman-teman ya, baik perut kembung, begah, sesek, dada sesek, tenggorokan sakit, mengganjal, pusing, keliengan gitu ya teman-teman ya, terus perut panas dalam ya. Teman-teman coba atur pola makannya ya. Jadi untuk yang begah, kembung itu atur pola makannya. Untuk yang begah mungkin teman-teman itu bisa porsinya itu dikurangin ya, sedikit tapi banyak ya, sedikit tapi sering maksudnya ya teman-teman, mohon maaf ya, sedikit tapi sering gitu ya. Jangan terlalu banyak teman-teman, karena kalau terlalu banyak nanti teman-teman itu akan ketika akan kembung itu biasanya itu akan merasakan ulu hatinya itu sakit ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman makannya sedikit demi sedikit, itu biasanya itu ketika terjadi kembung itu nggak sampai ulu hatinya sakit ya teman-teman ya. Dan itu cara saya dulu dalam masa pemulihan ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang masih banyak merasakan sensasi di pikiran ya, atau di psikis teman-teman ya. Contoh misalkan kalau sensasi dari asam lambung, GERD, dan anxiety ini kan biasanya itu selain sensasi di badan kita ya, di fisik kita maksudnya ya teman-teman, itu juga ada sensasi di pikiran-pikiran kita ya. Tiap harinya itu seperti pikiran itu nggak karu-karuan ya teman-teman ya, nggak karu-karuan, seperti lah pokoknya kalau buat berpikir itu nggak bisa adem ya.
kadang tiba-tiba emosi, kadang membayangkan yang enggak-enggak, kadang berpikiran itu yang macam-macam, kadang melihat sesuatu atau memikirkan sesuatu itu sudah larinya itu jauh kemana, apa yang dipikirkan gitu, yang takut ini, takut itu, khawatir ini, khawatir itu gitu, cemas akan hal ini, cemas akan hal itu ya teman-teman. Saya sarankan sekali buat teman-teman ya, ketika teman-teman sedang merasakan itu, jangan diam di tempat ya teman-teman ya. Banyak teman-teman yang sudah menyampaikan ke saya bahwa keluhan di fisiknya itu sudah semakin membaik dan jarang. Tinggal rasa takut, rasa cemas, rasa ketakutan, kekhawatiran itu masih tinggi. Nah, untuk teman-teman ini cocok sekali relaksasi seperti ini ya, di pinggir kali. Ditemanin saja ya teman-teman, di pinggir kali, di pinggir sungai, ataupun di pinggir sawah ya. Lihat banyak objek pemandangan-pemandangan yang bisa kita lihat, dan itu nanti ya teman-teman ya, pikiran itu akan teralihkan ke situ. Nah, seiring berjalannya waktu ya teman-teman, ketika pikiran memikirkan sesuatu yang kekhawatiran, ketakutan itu, kalau kita sering melakukan seperti ini, relaksasi, refreshing ya, nanti teman-teman itu akan terbiasa, dan teman-teman itu nanti akan teralihkan. Nah, setelah teralihkan itu ya teman-teman ya, sedikit demi sedikit pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran cemas, pikiran-pikiran ketakutan itu nanti teman-teman itu akan merasakan sensasi-sensasi dari pikiran itu akan semakin berkurang teman-teman ya. Dan itu sudah saya alami ya teman-teman ya. Jadi ketika saya itu bosan di dalam rumah ya, saya keluar ya, karena kebetulan waktu masa pemulihan itu ya 80% lah ya, waktu masa pemulihan itu saya memang berada di kampung. Jadi untuk tempat-tempat seperti ini juga masih banyak. Dan untuk teman-teman ya nggak usah khawatir ya, teman-teman tinggal di perkotaan ya, yang padat penduduk dan sebagainya ya. Sesekali teman-teman itu luangkan waktu untuk ke taman kota mungkin ya, terus untuk ke tempat-tempat yang sepi ya, atau mungkin ke pantai gitu ya teman-teman ya. Intinya supaya pikiran kita itu tidak tidak selalu memikirkan sensasi-sensasi, atau tidak memikirkan ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan ya teman-teman. Memang awalnya itu susah teman-teman, awalnya itu susah gitu ya, karena paling nyaman itu adalah yang menurut kita itu nyaman gitu. Contoh misalkan ya, kita berada di dalam rumah kita sendiri, atau berada di dalam kamar kita sendiri, atau di dalam lingkungan kita sendiri, itu memang terasa nyaman ya teman-teman ya. Tapi selalu pikirannya ketika teman-teman itu ada sensasi, ketika teman-teman merasakan sesuatu hal yang mungkin tidak biasanya teman-teman itu akan pikirannya itu akan nggak karu-karuan gitu ya teman-teman. Tapi lain halnya ya, ketika teman-teman itu sudah keluar rumah ya, nah seperti ke tempat-tempat seperti ini ya, itu nanti sedikit demi sedikit ya, sensasi-sensasi yang ada di pikiran yang ketakutan, kecemasan itu perlahan-lahan itu akan hilang ya teman-teman, akan hilang ya. Kenapa saya bilang begitu? Saya dulu melakukannya juga seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nggak usah patah semangat ya, nggak usah cemas, nggak usah takut, dibikin santai aja, bikin rileks aja ya. Kita itu relaksasi nih di tempat-tempat seperti ini itu ya, itu luar biasa sekali teman-teman. Memang awalnya itu seperti apa sih ya, ngapain gitu, mendingan di rumah aja nyaman gitu ya. Mungkin awalnya akan seperti itu teman-teman. Tapi nanti ketika teman-teman itu sudah berada di tempat-tempat seperti ini, yang melihat hijaunya pemandangan, melihat air sungai, gemercik air ya, bunyi-bunyi batu yang terbawa arus gitu, itu akan terasa sendiri ya teman-teman, akan punya sensasi sendiri di pikiran kita ya teman-teman, bahwa hidup ini perlu dinikmati ya teman-teman ya. Jadinya memang pada saat kita itu masih banyak sensasinya, itu sepertinya itu hidup ini waduh hampa sekali gitu ya, tidak ada kebahagiaan, tidak ada keceriaan, tidak ada kesenangan. Maka dari itu teman-teman ya, kita harus latih supaya rasa senang itu timbul lagi, rasa gembira itu timbul lagi, rasa syukur kita itu timbul lagi ya, rasa nikmat itu kita timbul lagi gitu ya. Dengan cara seperti apa ya? Dengan cara seperti ini ya teman-teman, kita berkunjung nih ya ke tempat-tempat seperti ini ya. Tuh lihat tuh di jembatan itu banyak sekali pada main di situ. Mereka seperti tidak ada beban ya teman-teman, tidak ada beban. Mereka bahkan mungkin dari rumah pun itu belum makan, belum apa, tapi karena mereka itu punya tujuan yang menyenangkan buat diri mereka ya teman-teman. Jadi rasa lapar, mungkin rasa takut dimarahin orang tuanya, rasa itu terkalahkan dengan rasa senang itu. Makanya untuk teman-teman itu carilah ya aktivitas yang
teman-teman senangi. Ya kalau sesekali lah teman-teman itu ajak mungkin kerabatnya, istrinya untuk menemani ya ke tempat-tempat yang seperti ini. Karena menurut saya itu bagus sekali ya teman-teman, bagus sekali untuk apa namanya masa pemulihan ya teman-teman, masa pemulihan dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya teman-teman ya. Jadi intinya teman-teman itu tetap semangat. Banyak sekali cara untuk kita itu bisa bahagia lagi. Banyak sekali cara untuk kita bisa menikmati hidup ini lagi ya teman-teman ya. Teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah panik dan nggak usah cemas. Insya Allah ya teman-teman, gangguan asam lambung, GERD dan anxiety yang teman-teman rasakan ini itu nanti akan sembuh ya teman-teman. Ketika teman-teman itu sudah berusaha, sudah konsisten, sudah konsisten 3P, berobat medis pun apa namanya sudah konsisten ya. Nanti teman-teman tinggal tunggu hasilnya ya. Intinya untuk teman-teman semua jangan berhenti-hentinya itu berdoa untuk memohon kesembuhan, kenormalan kembali, kebahagiaan lagi, kenikmatan kembali ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah cemas dan nggak usah panik. Biasakanlah seperti itu. Jadi ketika teman-teman mau keluar rumah, mau mengunjungi teman-teman seperti ini, itu nggak usah memikirkan sesuatu yang belum terjadi ya teman-teman. Memang ya dulu saya itu juga memikirkan seperti itu ya, tapi lama-kelamaan ya kalau kita harus memikirkan seperti itu terus, nanti kapan ya kita akan memulainya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ya, sugestikan teman-teman ketika teman-teman mau keluar rumah, saya mau relaksasi, saya mau santai, saya mau menikmati hidup ini, saya mau menikmati alam sekitar, saya mau menikmati indahnya gemercik suara air di sungai, saya mau menikmati pemandangan-pemandangan yang ada di sekitar tempat kita, saya mau menikmati, melihat ya aktivitas orang-orang di sekeliling kita. Nanti lama-lama teman-teman itu akan teralihkan, insya Allah ya teman-teman ya. Karena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, apalagi tentang masalah pikiran-pikiran ya teman-teman, itu penting sekali kita itu keluar rumah untuk beraktivitas ya. Gangguan seperti itu ya, beraktivitas, bersosialisasi, kita jalan-jalan. Dan teman-teman nggak usah kaget ya ketika dicoba pertama, kedua, ketiga itu teman-teman akan merasa nggak nyaman. Itu sesuatu hal yang sangat wajar sekali teman-teman. Saya dulu juga seperti itu teman-teman, tidak nyaman, rasanya itu kepingin pulang dan terus kepingin pulang ya. Tapi lama-kelamaan teman-teman ya, saya itu mulai menikmati gitu, menjadi kebiasaan. Setiap jam sekian saya itu pergi ke tempat-tempat tertentu ya teman-teman. Dan biasanya itu di sini saya itu datangnya itu pagi hari ya, pagi hari. Dan nanti datangnya lagi itu ketika saya berusaha tidur siang ya. Tapi tidak bisa teman-teman ya, saya datang ke tempat seperti ini karena apa? Adem gitu ya, pikirannya tenang gitu ya. Kita sambil cari batu-batu seperti ini, kita lempar gitu ya ke kali gitu ya. Pokoknya ada aja teman-teman ya, ada aja kegiatan. Tapi saya sarankan untuk teman-teman mencoba di tempat-tempat seperti ini, itu teman-teman itu bawa teman. Karena apa? Bisa buat ngobrol. Nanti setelahnya ya teman-teman itu akan punya keberanian berangkat sendiri teman-teman. Berangkat sendiri ya tanpa ditemanin. Saya pun dulu seperti itu ya teman-teman. Pertama itu ditemanin sama istri ya. Sampai istri bingung kenapa harus ditemenin, kekali aja ditemenin ya. Nah itu rutin seperti itu. Lama-lama saya itu ditemenin sama anak saya itu yang kecil itu ya teman-teman. Ya lama-lama saya itu bisa berani sendiri ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman tetap semangat, jangan patah semangat, tetap berusaha ya teman-teman. Karena kalau kita berusaha insya Allah ya teman-teman ya nanti juga akan membuahkan hasil ya teman-teman. Tapi ketika kita hanya merasa nyaman, rebahan, tiduran, merasa nyaman di satu tempat tertentu saja ya teman-teman, nanti kita tidak akan terbiasa dengan aktivitas luar dan itu nanti akan kurang cepat dalam proses pemulihannya ya teman-teman. Oke teman-teman ya, semoga ini menginspirasi teman-teman supaya teman-teman itu bisa semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya. Amin ya robbal alamin. Dan teman-teman lihatlah air sungai ini ya. Apakah teman-teman ingin mandi di sungai ya? Kalau ingin mandi di sungai ya mungkin teman-teman itu belum berani ya teman-teman ya. Dulu saya pun nggak berani pegang airnya, itu serasa dingin gitu udah nggak berani. Tapi lama kelamaan ya saya itu juga
bisa ke pinggir gini ya, terus lama-lama itu bisa mandi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya, nanti bisa saya tunjukkan tempat-tempat lain lagi di mana tempat-tempat saya biasa terapi untuk mengatasi ketakutan, kecemasan, kegelisahan ya teman-teman ya, terutama di anxiety-nya itu ya teman-teman, di mana saya itu berlatih supaya saya itu pikirannya itu tidak selalu negatif, pikirannya itu tidak selalu memikirkan yang enggak ya. Nanti insya Allah akan saya bikinkan lagi di mana tempat-tempatnya ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu ya, terima kasih sudah menyimak ya, semoga teman-teman semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya, amin ya robbal alamin. Sehat jasmani dan salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.